Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya yang bernama Ahmad Nur Alim dengan NIM 213 7009. Saya dengan nama Muhammad Taufik Fauzan dengan NIM 2137016. Saya Wawan Wahyudi dengan NIM 2137054. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari Pak Basarudin. Dengan mata kuliah Arsitektur Komputer dan Organisasi Komputer. Di sini akan membacakan judul dari organisasi komputer dan arsitektur komputer. Nah, baiklah, di sini saya akan jelaskan tentang sedikit organisasi komputer dan arsitektur komputer. Apa itu organisasi komputer? Pertama ada definisi. Organisasi komputer merujuk pada struktur fisik dan kontrol dari sistem komputer. Yang kedua yaitu ada contohnya, itu ada CPU, memori, dan perangkat maupun. Jadi ini ada apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer merujuk pada desain dan struktur logis dari sistem komputer. Contohnya ada pemrosesan data melalui ALU dan perintah melalui control unit. Dan di sini ada evolusi dan perkembangan komputer dari generasi pertama, komputer tabung vakum, contohnya ENIAC dengan kecepatan hitung relatif lambat. Dan yang kedua ada munculnya transistor sebagai ganti tabung vakum. Komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih handal. Tiga, ada pemanfaatan sirkuit terpadu yang mendistribusi komponen elektronik dalam sebuah chip. Yang keempat, era komputer personal dengan munculnya PC dan laptop lebih terjangkau dan mudah digunakan. Terakhir, kelima, yaitu era komputer cerdas yang melibatkan teknologi seperti kecerdasan buatan, robotika, dan Internet of Things. Manfaat pemahaman organisasi dari komputer. Satu, optimasi kinerja. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat belajar sistem yang lebih efisien dan optimal dalam menggunakan. Dua, dalam mengatasi kendala. Pemahaman tentang organisasi dan arsitektur komputer membantu kita dalam menyelesaikan kendala teknis yang mungkin timbul. Yang ketiga, kenali batasan dan potensi sistem komputer untuk menciptakan solusi inovatif. Dan yang terakhir ini kesimpulan. Dapat disimpulkan organisasi komputer dan arsitektur komputer adalah dua konsep krusial dalam bidang teknologi komputer. Pelajarnya memberi kita wawasan tentang perangkat keras dan perangkat komputer. Kemungkinan kita untuk mengoptimalkan kerja mengatasi kendala dan berinovasi dalam dunia teknologi. Sekian akan dilanjutkan dengan Wawan Wahyudi bersama Wawan Wahyudi. Kami bisa. Saya Muhammad Taufik Fauzan. Di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sedikit tentang interkoneksi antar komponen komputer. Langsung saja, yaitu yang pertama, komponen utama dalam sebuah komputer. Komponen utama dalam sebuah komputer terdapat yaitu Central Processing Unit atau CPU, yang mana CPU ini mengendalikan instruksi dan operasi yang diperlukan dalam komputer. Yang kedua, terdapat Random Access Memory atau RAM, menyimpan data dan instruksi sementara yang sedang digunakan oleh CPU. Yang selanjutnya, yaitu ada hard disk drive, yaitu berfungsi untuk tempat penyimpanan jangka panjang dalam komputer. Selanjutnya, ada juga motherboard. Di dalam motherboard ini bertujuan untuk papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen dalam sebuah komputer. Peran dan fungsi dari setiap komputer. Yang pertama yaitu ada CPU. CPU sebagai otak komputer mengolah data dan menjalankan perintah untuk menjalankan program. Yang kedua terdapat RAM, yaitu untuk menyediakan ruang penyimpanan untuk data yang sedang digunakan oleh CPU. Yang ketiga yaitu ada hard disk drive,
Hard disk drive yaitu untuk menyimpan data jangka panjang yang dapat diakses oleh CPU saat diperlukan. Dan yang keempat, yaitu ada motherboard, yaitu motherboard menghubungkan semua komponen utama dalam komputer dan mengkoordinasikan interaksinya. Pentingnya interkoneksi antar komponen dalam sebuah komputer. Interkoneksi yang baik antara komponen dalam sebuah komputer penting untuk menjaga kinerja yang optimal. Komponen bekerja sama untuk menghasilkan output yang diinginkan. Di sini ada contoh interkoneksi yang umum dalam sebuah komputer. Yang pertama ada kabel dan konektor. Kabel dan konektor digunakan untuk menghubungkan komponen seperti CPU, RAM, dan drive ke motherboard. Yang kedua, koneksivitas jaringan. Koneksi jaringan seperti Ethernet yang digunakan untuk berbagi data antara komputer dan perangkat lain. Selanjutnya, terdapat koneksi audio. Kabel audio menghubungkan komputer dengan speaker untuk mendapatkan suara yang jernih. Dan yang keempat, terdapat juga pemasok daya. Kabel data menghubungkan komputer ke sumber listrik agar komponen dapat berfungsi dengan baik. Kesimpulan dari Kesimpulan dan penekanan pada pentingnya pemahaman tentang interkoneksi komponen komputer, yaitu pemahaman kita tentang interkoneksi antar komponen komputer membantu meningkatkan kinerja dan efisiensi komputer. Dengan memahami peran setiap komponen dan bagaimana mereka saling terhubung, kita dapat mengoptimalkan penggunaan komputer secara lebih efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Wonohidi, di sini saya akan menjelaskan mengenai hardware, software, dan brainware. Kami akan menjelaskan secara rinci tentang perbedaan dan pentingnya keselarasan antara hardware, software, dan brainware. Pengertian hardware. Hardware merupakan komponen fisik yang membentuk sistem komputer. Contoh hardware meliputi motherboard, prosesor, memori, dan perangkat in ataupun output lainnya. Contoh hardware. Prosesor. Prosesor adalah otak dari komputer yang mengontrol dan menjalankan perintah. Contoh Intel Core i7. Graphic card. Kartu grafis bertanggung jawab untuk menampilkan gambar dan video pada layar. Contohnya Nvidia GeForce RTX 3080. Hard drive. Hard drive adalah perangkat penyimpanan utama yang digunakan untuk menyimpan data. Contoh Seagate Barakuda 2 TB hard disk. Pengertian software. Software adalah perangkat atau instruksi yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Ini termasuk sistem operasi, perangkat aplikasi, dan utilitas. Selanjutnya contoh software, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengendalikan fungsi dasar komputer. Contoh Windows 10. Program aplikasi. Program aplikasi memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas tertentu. Contoh Adobe Photoshop. Utilitas. Utilitas membantu dalam pemeliharaan dan pengaturan sistem komputer. Contoh Norton Antivirus. Pengertian brainware. Brainware merujuk pada pengguna atau pengelolaan sistem komputer. Ini mencakup pengetahuan, keahlian, dan keterampilan individu yang digunakan dalam menggunakan dan mengelola hardware dan software. Contoh brainware. 1. Programmer. Programmer adalah orang yang menulis, menguji, dan memelihara kode komputer. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang bahasa pemrograman, yaitu contoh Tim Berners-Lee. 2. Administrator jaringan. Administrator jaringan adalah administrator jaringan bertanggung jawab untuk memelihara dan mengelola jaringan. Mereka memiliki pemahaman tentang konfigurasi jaringan dan keamanan. Contoh Grace Hopper.
3. Pengguna akhir. Pengguna akhir adalah orang-orang yang menggunakan perangkat lunak dan mengoperasikan sistem komputer. Mereka memiliki pengetahuan tentang aplikasi dan tugas sehari-hari. Contoh Anda sendiri. Kesimpulan dan pentingnya keselarasan antara hardware, software, dan brandware. Keselarasan antara hardware, software, dan brandware sangat penting untuk memaksimalkan kinerja dan efektivitas sistem komputer. Tanpa keseimbangan yang baik dan antara ketiganya, pengguna dan manfaat yang optimal dari teknologi tidak dapat dicapai. Dalam rangka mencapai keselarasan yang baik, perlu perhatian terhadap pemilihan hardware yang sesuai, perangkat lunak yang tepat, dan pengguna atau pengelola yang terampil dan terlatih. Kolaborasi yang baik antara ketiganya akan menciptakan lingkungan komputasi yang produktif dan efisien. Sekian dari saya. Sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.